Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku para peserta daring di kelas 7A dan 7B MTS Darus Solihin. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Namun sebelum kita memasuki materi pada hari ini, silahkan terlebih dahulu mempersiapkan alat tulis yang akan digunakan dan jangan lupa untuk membaca doa. Untuk materi pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Jadi, negara kita, yaitu negara Indonesia ini dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim atau kelautan dengan potensi kekayaan laut yang sangat besar. Sebagian besar wilayah Indonesia itu merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, juga Indonesia kaya akan sumber daya laut. Nah, potensi sumber daya alam dan kemaritiman apa sajakah yang dimiliki di Indonesia? Jadi, sebelumnya anak-anakku harus memahami mengenai sumber daya alam. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Jadi, sumber daya alam itu adalah semua bahan, baik itu berupa benda mati maupun makhluk hidup yang ditemukan manusia dalam alam dan dapat digunakan untuk kepentingan hidup. Apa sajakah yang termasuk sumber daya alam di Indonesia yang dapat kita manfaatkan? Seperti air, tanah, udara, batuan, hutan, hasil tambahan, dan masih banyak lagi jenis yang lain. Potensi sumber daya alam Indonesia yang pertama adalah potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia itu memiliki potensi atau manfaat yang sangat besar karena luasnya itu juga luas, bahkan mencapai 99,6 juta hektar atau sekitar 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar masih dapat kita jumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Namun, luas hutan itu telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi atau perubahan fungsi hutan dijadikan sebagai tempat pertanian maupun lokasi pemukiman. Nah, hal yang semacam itu dapat kita lihat dari kondisi hutan yang ada di Pulau Jawa. Selain hutan yang luas, hutan Indonesia itu juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau kaya akan berbagai jenis tumbuhan dan berbagai jenis hewan atau biasa pula dikenal dengan keanekaragaman hayati. Bahkan banyak diantaranya itu merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia dan tidak ditemukan di tempat lainnya. Misalnya saja yang termasuk spesies endemik adalah burung maleo yang hanya kita jumpai di Pulau Sulawesi. Hasil hutan itu sebenarnya tidak hanya sekedar kayu ya, tapi hutan tropis yang ada di Indonesia itu juga bisa menghasilkan berbagai jenis buah-buahan dan obatan. Namun memang sebagian penduduk itu lebih mengenal bahwa hutan itu sebagai penghasil berbagai jenis kayu seperti meranti, kayu jati, rotan, cendana, dan lain-lain. Nah, itulah pentingnya mengapa kita harus menyelamatkan hutan, karena hutan yang kita miliki saat ini itu ternyata banyak mengalami kerusakan. Jika hal itu terus-menerus terjadi, bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang hutan kita itu akan habis. Padahal hutan itu memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, manfaat hutan itu sebagai tempat menyimpan air hujan dan kemudian dialirkan ke sungai-sungai maupun danau, sehingga pada musim kemarau kita tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau penyikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Yang keempat,
sebagai penghasil oksigen atau O2 dan menyerap karbon dioksida atau CO2 sehingga suhu bumi itu bisa terkendali. Itulah juga yang menyebabkan biasanya hutan itu dikenal sebagai paru-paru dunia. Selanjutnya yang kelima, hutan itu merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Potensi sumber daya alam yang kedua, kita lihat dari potensi sumber daya tambang. Jadi mungkin di beberapa daerah atau mungkin di sekitar tempat tinggal kalian ada kegiatan penambangan ya. Nah, beraneka bahan tambang itu tersedia untuk memenuhi kebutuhan baik dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan itu telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi negara kita. Jadi, ada beberapa hasil tambang di Indonesia, diantaranya minyak bumi dan gas. Jadi, minyak bumi dan gas itu merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak sekali kita gunakan, baik itu untuk keperluan rumah tangga, industri, maupun transportasi. Jadi, meskipun saat ini itu telah dikembangkan sumber energi alternatif ya, misalnya kita kenal bioenergi dari berbagai jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya seperti tenaga listrik itu sumbernya bisa kita ambil dari energi matahari, angin, dan gelombang. Namun produksi energi dari sumber energi alternatif itu masih terbatas jumlahnya. Selanjutnya yang kedua ada batu bara. Selanjutnya emas, aspal, bauksit, tembaga, perak, timah, intan, perunggu, nikel, dan pasir kuarsa. Untuk menambah wawasan Ananda mengenai persebaran hasil tambang Indonesia, silakan perhatikan peta persebaran hasil tambang Indonesia yang ditampilkan dalam slide ini. Jadi anak-anakku bisa memperhatikan jenis-jenis hasil tambang yang dihasilkan di negara kita, mulai dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Selanjutnya, potensi kemaritiman Indonesia. Nah, luas laut Indonesia itu mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia atau 5,8 juta kilometer bujur sangkar. Jadi bisa dikatakan bahwa luas laut Indonesia jauh lebih luas ketimbang luas daratan Indonesia. Nah, di dalam laut tersebut itu tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya dan dapat kita manfaatkan. Jadi, potensi sumber daya laut Indonesia itu tidak hanya berupa ikan ya, tetapi juga bisa menghasilkan hasil tambang seperti minyak bumi, nikel, bauksit, pasir yang dapat kita ambil dari bawah permukaan laut. Nah, kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Nah, beberapa hasil laut Indonesia yang biasanya kita manfaatkan, yang pertama adalah perikanan. Jadi, setiap hari, apalagi kita tinggal di Pulau Sulawesi, di mana mungkin lauk yang sering kita konsumsi setiap hari itu adalah jenis ikan yang biasanya ditangkap oleh nelayan kita dari laut. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia itu juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove. Jadi hutan mangrove itu adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Jadi fungsi hutan mangrove itu bisa berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu dari hutan mangrove itu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang.
Nah, contoh dari gambaran hutan mangrove yang ada di perairan Indonesia, silahkan perhatikan foto yang ditampilkan dalam slide ini. Selain memiliki hutan bakau atau hutan mangrove dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kemaritiman atau potensi kelautan Indonesia. Nah, terumbu karang itu adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Koral itu adalah binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jadi, jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut itu akan membentuk karang. Jadi, sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Bahkan luas terumbu karang di negara kita itu mencapai 283,3 ribu kilometer bujur sangkar atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Jadi patutlah kita bersyukur sebagai masyarakat atau sebagai penduduk yang tinggal di negara yang kaya akan terumbu karangnya. Untuk tugas hari ini ada 3 nomor. Jadi soalnya yang pertama, tuliskan 5 nama daerah di Indonesia beserta hasil tambang yang dihasilkan dari daerah tersebut. Supaya gampang untuk mengerjakannya, silakan perhatikan peta persebaran hasil tambang Indonesia yang tadi ditampilkan dalam pembahasan materi pada hari ini. Yang kedua, tuliskan contoh pemanfaatan minyak bumi dan gas yang digunakan oleh keluarga kalian dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mengapa luas hutan di Indonesia semakin hari semakin berkurang? Jelaskan.